Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lilis Yuliani di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe atau baru tahu tentang channel ini, jangan lupa subscribe ya. Klik tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, nah seperti yang udah ada di judul, hari ini kita akan membahas tentang apa sih bedanya asesmen nasional dengan ujian nasional. Ini nyambung sama video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita membahas tentang asesmen nasional. Nah sekarang karena kita udah bertahun-tahun, puluhan tahun malah ada ujian nasional, dari mulai Eptanas ganti ke ujian nasional, kemudian sekarang ujian nasional diganti dengan asesmen nasional. Apa ya bedanya? Yuk kita bahas bersama. Nah, ujian nasional itu yang pertama, dia mengukur kemampuan individu setiap siswa pada beberapa mata pelajaran. Jadi semua siswa pasti melakukan ujian nasional untuk kelulusan, dan ini mengukur kemampuannya di beberapa mata pelajaran. Kalau pengalaman saya nih dulu di sekolah, kita belajar banyak banget pelajaran, tetapi yang diujikan waktu saya dulu 6. Jadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 3 mata pelajaran sesuai peminatan kita. Nah yang kedua, hasilnya ini berupa nilai dan menentukan kelulusan siswa. Ini udah pada tahu ya maksudnya gimana. Jadi pasti ada nilai UN, nilai US kayak gitu. Selanjutnya diujikan pada setiap siswa di akhir jenjang. Nah pasti udah kelas 3 semua ikut gitu. Kemudian jenis soal yang disajikan adalah isian ganda dan pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA di beberapa tahun terakhir. Kemudian kalau asesmen nasional, nah kita perhatikan perbedaannya ya. Yang pertama, dia bukan mengukur kemampuan individu, tapi mengukur kompetensi minimum siswa dalam literasi dan numerasi, serta survei karakter dan lingkungan belajar. Jadi, asesmen nasional ini lebih kompleks. Kalau ujian nasional ini cuman berpusat pada mengukur siswanya, tanpa melihat faktor-faktor yang lain, di asesmen nasional ini dia juga mengukur lingkungan, faktor-faktor yang lain seperti survei karakternya bagaimana siswa tersebut, kemudian lingkungan belajarnya bagaimana, sarana prasarana belajarnya bagaimana, apakah sudah layak atau bisa memfasilitasi belajar atau belum, seperti itu. Dan ini asesmen nasional ini mengukur kemampuan minimum siswa. Jadi ada standar minimumnya berapa. Kalau ujian nasional itu kan ada mengukur kemampuan individu, ada rata-rata atau mengukur siswa yang paling top itu siapa sih, kayak gitu. Nah, di asesmen nasional ini hasilnya berupa laporan, tidak menentukan kelulusan siswa. Jadi hasilnya itu bukan berupa angka nilai dari beberapa mapel saja, tetapi dia kompleks, lebih lengkap karena ada hasil survei dan segala macam. Maka tindak lanjutnya itu bisa dilakukan langsung oleh pihak sekolah atau pihak siswa itu sendiri dan tidak menentukan kelulusan siswa. Maksudnya bagaimana tidak menentukan kelulusan siswa? Karena diujikan hanya pada beberapa siswa di kelas tengah tiap jenjang. Jadi kalau dulu SD yang ujian kelas 6, sekarang yang SD itu yang ujian kelas 5. Yang asesmen ini, yang melakukan asesmen ini kelas 5. Kalau SMP yang melakukan ujian nasional dulu kelas 9, sekarang yang melakukan asesmen nasional kelas 8. Kalau yang SMA kelas 12 ujian nasional dulu, kalau sekarang asesmen nasionalnya di kelas 11, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena diharapkan siswa yang mengikuti asesmen nasional ini bisa melakukan perbaikan pembelajaran, bisa memperbaiki proses pembelajarannya setelah melakukan asesmen. Jadi setelah diukur, setelah dinilai proses belajarnya, dia bisa memperbaiki proses belajar yang sudah lalu. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada kesalahan, dilihat dari hasil asesmen nasionalnya.
di kelas berikutnya, di tingkat berikutnya dia bisa memperbaiki itu, seperti itu. Kemudian jenis soal yang disajikan itu beragam, mulai dari pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu misalkan kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban kayak gitu. Kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi kenapa di sini penting? Karena gini, kalau isian ganda saja, bisa saja siswa itu untung-untungan, milih, kira-kira yang benar ini nih, atau waktunya udah nggak cukup, udah nggak bisa mikir jawaban yang benar lagi, atau nggak bisa ngitung lagi, asal aja pilih gitu. Tapi kalau dengan menjodohkan, isian singkat, atau uraian, dia secara tidak langsung menyajikan atau menampilkan pengetahuan sesungguhnya si anak ini bagaimana. Karena dengan uraian, dengan penyajian soal yang membutuhkan jawaban deskriptif, itu akan memicu anak untuk mengelola jawabannya sesuai dengan pengetahuan dia, bukan asal-asalan seperti itu. Itulah beberapa perbedaan dari ujian nasional dan asesmen nasional. Sebenarnya masih banyak banget. Nah, coba buat teman-teman yang mungkin tahu apa itu perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional, bisa deh komen di bawah. Nanti kita buat versi selanjutnya kalau memang diperlukan, seperti itu. Nah, komponen asesmen nasional, kalau ujian nasional kan cuma satu ujian nasional, komponennya ya ujian tertulis atau by CBT gitu kan. Nah, kalau komponen asesmen nasional itu ada tiga kategori, yakni AKM, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, seperti apa sih yang dimaksud dengan komponen asesmen nasional ini? HKM, survei karakter, survei lingkungan belajar itu kayak gimana? Nah, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng karena ini bakal kita bahas di next video. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kritik dan saran, saya akan senang sekali jika Anda menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.